Shalom dan selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama pagi hari ini kita kembali akan memahami kebenaran firman Tuhan lewat refresh kita. Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, yang pagi ini saya mengambil dari kitab 1 Timotius pasal 5. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih dan sayang-Mu pagi yang indah ini kami masih diperkenankan menikmati pertolongan-Mu, menikmati hari yang baru. Berkenan Tuhan pimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai berbagai kegiatan-kegiatan di tengah-tengah menjalani hari-hari hidup kami dalam pertolongan dan pengasihan Tuhan. Berkatilah bibir mulut hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Dalam kasih Yesus Kristus kami pinta. Amin. Saudara-saudara, 1 Timotius pasal 5, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Penatua yang baik patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, "Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik," dan lagi, "Seorang pekerja patut mendapat upahnya." Jangan engkau menerima tuduhan atas seseorang penatua kecuali didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik segera nyata, dan kalau tidak demikian ia tidak terus tinggal tersembunyi. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, pagi ini kita akan berbicara tentang bagaimana kebenaran firman yang mengajak kita menjaga kemurnian. Menjaga kemurnian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjaga diri untuk tetap sehat di dunia ini, kadang-kadang kita boleh berkata, ada banyak makanan sekarang ini, ada banyak minuman yang serba instan. Dan karena serba instan itu, pasti di sana banyak mengandung zat-zat kimia. Dan itu merupakan racun. Dan saat ini dalam dunia yang sedang kita hidup ini, ada begitu banyak makanan dan minuman yang kita konsumsi tanpa kita sadari, kita sedang memasukkan racun ke dalam tubuh kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, berbicara soal makan minum yang agak instan sekarang ini, memang hal itu tidak bisa kita hindari. Apalagi bagi beberapa generasi muda kita. Mereka lebih senang menikmati makanan atau minuman yang instan. Hal itulah saudara-saudara yang kadang memicu timbulnya berbagai macam penyakit dalam tubuh ketika kita memeriksakan diri kita ke dokter akibat kita kurang sehat. Saudara-saudara, sama halnya dengan kehidupan rohani kita. Dalam kehidupan rohani kita banyak hal yang menodai kemurnian hidup beriman kita. Ketika kita sedang menjalani kehidupan kita setiap hari, sehingga kita tidak lagi hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Paulus menegaskan kepada Timotius supaya Timotius berupaya menjaga kemurnian diri dengan sikap hidup yang bijaksana, menghindari prasangka yang salah dan pemihakan yang tidak pantas terhadap pribadi-pribadi tertentu. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk senantiasa mengawasi agar pelayanan para penatua yang ada bersama-sama dengan dia dihargai. Pelayanan para pelayan-pelayan yang lain diberi upah yang layak katanya.
dan harus terjadi pendisiplinan dalam pelayanan. Dalam gereja kita pun, kita mengenal para penatua, para diaken yang membantu pelayanan kita. Memang mereka perlu dihargai, mereka perlu juga diajak untuk mendisiplinkan, sehingga dengan demikian sebagai kawan sekerja Allah bersama pendeta, para penatua dan diaken tentu ingin menertibkan hidup jemaat. Bahkan kalau perlu dikatakan, tegurlah secara terbuka pelayanan bagi para penatua jika ada hal yang kita temui tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan ketika kita menegur para pelayan, para penatua atau diaken, perlu ada saksi yang kuat untuk menyatakan memang ada sesuatu yang perlu ditegur, ada sesuatu yang perlu untuk kita benahi bersama. Saudara-saudara, dalam hidup ini memang sekali lagi dibutuhkan apa yang disebut kesehatan iman. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kesehatan tubuh ini. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Saudara-saudara, kita memperingati hari Pentakosta, keturunan Roh Kudus. Itu berarti, izinkanlah dengan pertolongan dan tuntunan kuasa Roh Kudus, kita selalu menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang selalu penuh dengan gairah-gairah dalam penyertaannya untuk selalu menyatakan kasih dan pertolongan Tuhan bagi kita. Untuk selalu ada bagaimana saudara dan saya merasakan urapan dan pimpinan kasih sayang Roh Kudus dalam menjalani hidup ini. Sehingga sidang jemaat yang saya kasihi, untuk kita terhindar dari berbagai pengaruh buruk dalam pertumbuhan iman kita, maka sangat perlu mengetahui hal-hal yang dapat merusak iman kita. Terutama saat ini ada banyak ajaran-ajaran yang berkembang di sekitar saudara dan saya yang tidak searah dengan landasan keberimanan kita di dalam kasih Kristus. Karena itu, saudara sidang jemaat yang kekasih, hendaklah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap orang membuka diri pada nasihat yang sehat. Membuka diri pada nasihat dari orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Dalam jemaat, ada para pendeta, ada para penatua, ada para diaken. Karena mereka pun sebagai seorang pelayan Tuhan dituntut untuk terus tekun dan belajar firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang mereka pelajari setiap hari mampu mereka ajarkan, mampu mereka beritakan, mampu mereka sampaikan kepada para jemaat untuk menjaga kemurnian iman para jemaat. Saudara-saudara, dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus, marilah kita jaga kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Dan dalam menjalani hari-hari hidup ini, marilah kita menjaga tubuh kita, sehingga apapun yang kita konsumsi adalah makanan yang orang katakan makanan yang sehat dan makanan yang bergizi. Ketika kita pun makanan rohani kita sehat dan bergizi, pasti tubuh ini terberkati, memiliki tubuh yang sehat di dalam pertolongan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan senantiasa menuntun dalam perjalanan hidup. Shalom. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu.
penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar Tuhan untuk menjaga diri kami, sehingga ketika kami menjaga iman kami yang murni dan sehat, tentu kami juga memiliki tubuh yang penuh keberkatan, tubuh yang senantiasa sehat dalam kasih sayang-Mu. Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami dan memberikan kami tubuh yang sehat, pemikiran yang sehat dalam iman yang terus Tuhan izinkan menjadikan kami bersaksi dalam kebenaran dan kuasa kasih sayang Tuhan. Tuhan, tuntunlah perjalanan kehidupan kami ini. Dalam kasih Yesus Kristus kami memohon. Amin.